Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Welby dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Ekonomi dengan NIM 060313832870. Nah, di sini saya akan membuat video tutorial yang berkaitan dengan pembelajaran nih, teman-teman. Nah, saya membuat video untuk menjawab UAS dari mata kuliah TIK yang diampu oleh dosen pengampu, Bapak dosen, Bapak Deskoni, SPD MPD, dan Ibu dosen Dewi Prayita, SPD MPD. Nah, saya memilih aplikasi yang bernama Yground ya teman-teman. Nah, di sini saya contohkan ulang ya untuk membuatnya. Kita pakai akun baru saja. Kita ketik Yground. Oke. Oke, kenapa nih jaringannya? Oke, ini dia. Yground. Nah, kita diposisikan di sini sebagai guru ya, sebagai guru. Nah, alasan saya memilih aplikasi Quizzes ini kalau dibandingkan dengan Kahoot, nah di sini tampilannya lebih bagus nih teman-teman, lebih fleksibel daripada Kahoot seperti itu. Makanya saya memilih Quizzes Yground nih teman-teman. Karena kita diposisikan sebagai guru yang seperti yang saya bilang tadi, kita mendaftar sebagai guru tentunya. Kita lanjut, terus tinggal login doang sebenarnya. Oke, kita tunggu ya. Nah, kita ke dashboard. Nah, teman-teman untuk membuat kuis ya, kita langsung saja dibuat kuis. Nah, kita buat. Nah, di sini banyak pilihan nih, teman-teman. Mau buat kuis pertanyaan cepat dan interaktif atau dari presentasi slide dengan pertanyaan dan papan tulis dan ada video pertanyaan pada poin-poin penting dalam video, lalu analis pertanyaan berdasarkan bacaan dan flashcard. Nah, seperti itu. Karena di sini cuma tutorial ya, kita langsung saja pilih kuis biasa saja. Nah, untuk pertanyaannya kita buat di sini saja ya. Karena ini tutorial ya. Buatkan saya soal pilihan ganda terkait ekonomi basic kelas 11 saja ya. 11. Kita tunggu sebentar. Nah, untuk soalnya kita buat sebagai pilihan ganda saja. Nah, seperti ini. Lama juga ya ini dia buatnya. Kita ke ChatGPT aja lah biar cepat. Oke, sudah muncul ya soalnya. Tinggal kita drop saja nih teman-teman. Kita drop ke Yground tadi. Mana Yground? Oke.
untuk jawabannya. Kita drop juga. Kebutuhan tersier, kebutuhan primer. Nah, untuk kunci jawabannya tadi C ya, artinya kebutuhan primer. Kita kunci ke kebutuhan primer. Oke, simpan soal. Nah, ini bisa diatur ya teman-teman, mau berapa detik. Ini juga ada poin-poinnya, beberapa poin. Ini saya pilih 1 poin saja. Ini jawabannya 30 detik saja. Nanti karena apa? Karena kita akan memonitoring siswa mana saja yang sudah menjawab nanti. Nah, setiap dia menjawab, dia harus menunggu teman-temannya terlebih dahulu untuk menjawab, seperti itu, teman-teman. Kita kasih waktu 30 detik aja. Simpan soal. Lalu kita tambahkan, kita salin aja artinya. Kita salin, kita edit. Bentar. Ini yang 2 soal aja ya, biar nggak banyak-banyak. Karena ini cuma tutorial. Jawabannya B ya, artinya aplikasi ini, aplikasi Background ini cocok untuk meningkatkan keinteraktifan siswa dan motivasi belajar siswa. Setelah kita membuat pertanyaan ya, tadi banyak sekali media yang bisa kita gunakan di sini seperti kuis, presentasi, video, analis, dan lain sebagainya. Bahasanya bahasa apa, aplikasi ini juga cocok untuk perguruan tinggi, digunakan kita sebagai tingkatan sekolah. Pendidikan tentu saja kita pilih pendidikan ekonomi dan sebagainya teman-teman. Oke, seperti itu saja pendidikan keuangan tutorial dari saya. Saya ucapkan ya, terima kasih. Pendidikan keuangan aja kita pilih. Simpan. Untuk judul kita buat belajar. Simpan. Nah, teman-teman, setelah kita membuat kuis ini tadi, kita langsung saja ya kita praktekin. Ini sebenarnya bisa ditugaskan untuk pekerjaan di kelas atau pekerjaan rumah. Nah, karena kita diposisikan sebagai guru, seperti kita lagi kita lagi mengajar di depan kelas dan kita ingin memberikan kuis yang interaktif, dan kita bisa langsung memonitoringnya secara langsung, kita langsung mainkan saja. Nah, teman-teman. Nah, mode klasik, siswa bekerja dengan kecepatan mereka sendiri atau guru yang memimpin. Nah, kalau kalian memilih mode klasik, di sini siswanya bisa mengerjakan sendiri-sendiri. Artinya misalnya dia menjawab jawaban 1, dia langsung bisa menjawab pertanyaan yang kedua nih, teman-teman. Jika kita memilih guru memimpin, artinya ketika siswa itu menjawab pertanyaan ke-1, dia harus menunggu dulu guru untuk memimpin, untuk menjawab pertanyaan berikutnya, seperti itu. Agar teman-temannya itu bisa menjawab barengan. Nah, seperti itu nih, teman-teman. Kita pilih yang ini aja. Nah, di sini kita pilih, kalau teman-teman sebagai guru ya, harusnya yang anonimkan nama siswa ini tidak perlu ya. Karena apa? Karena akan menyulitkan guru sebagai guru lah. Akan menyulitkan guru untuk menilai, oh siswa ini namanya apa sih? Kok namanya anonim? Nah, seperti itu. Nah, ini teman-teman bisa tema serius, bisa diaktifin, tema lingkungan, terfokus tanpa gamifikasi. Ya sudah, kita nggak usah aktifin karena di sini kita ingin siswa itu fun untuk mengerjakan. Nah, untuk monitor anti kecurangan ini harus premium dulu karena aplikasi yang kita pakai ini tidak premium ya akunnya. Jadi ya tidak usah kita aktifkan. Untuk acak jawaban ini tidak usah kita aktifkan juga. Untuk klasemen
kita aktifkan. Nah, di sini ada reaksi langsung nih, teman-teman bisa aktifkan atau enggak. Nah, saya memilih nonaktifkan aja karena di sini kan tutorial aja ya, artinya tidak secara langsung dengan siswa seperti itu. Nah, setelah kita mengaktifkan kuis tadi, saya contohkan gimana cara aksesnya. Di sini langsung saja eh, gimana ya? Saya rekam layar aja di HP, nanti saya apa? Saya contohkan, bukan saya contohkan, saya lihatkan nanti. Rekam layar, mulai rekam. Oke, teman-teman bisa lihat ya, sudah saya rekam. Kita masuk ke enter code. Enter code. Nah, masukkan kode yang sudah ditampilkan di background tadi. 419972 gabung. Oke, kita udah masuk ya, harusnya. Oke, kita ganti nama, kita mulai. Nah, di situ muncul ya, yang nama diri, nama gue sendiri sih sebenarnya, nama saya sendiri. Nah, kita langsung saja kita mulai. Dalam ilmu ekonomi, kebutuhan manusia yang harus dipenuhi terlebih dahulu disebut kebutuhan apa? Kebutuhan primer. Oke. Nah, jika sudah selesai, siswa menjawab, dia tidak akan bisa melanjutkan jawaban karena belum diperintahkan oleh guru nih teman-teman. Artinya guru harus mengklik berikutnya. Baru siswanya bisa mengerjakan soal berikutnya. Kegiatan menyalurkan barang dari produsen ke konsumen disebut apa? Distribusi. Oke, benar. Nah, seperti itulah tutorial singkatnya nih teman-teman. Kita matikan. Nah, ke penilaian akhiri. Next. Nah, di sini teman-teman bisa lihat laporan ya. Nah, Welby menjawab benar semua dari kuis 1 dan kuis 2. Nah, seperti itu. Jumlah siswa 1 karena cuman saya sendiri tadi. Nah, sebenarnya aplikasi ini kelebihannya itu ya interaktif tadi. Kita bisa memilih berbagai konten nih dari quizzes, lalu ada video seperti presentasi, analyze dan flashcard. Nah, banyak sekali pilihan yang bisa digunakan di sini sebagai media pembelajaran nih. Untuk kekurangan sendiri pasti bergantung dengan internet yang dimana sebenarnya aplikasi ini jika digunakan di area tertinggal bisa sulit sekali nih teman-teman. Artinya aplikasi ini harus disesuaikan di tempat kita mengajar atau di tempat kita menggunakannya seperti itu. Nah, tidak semua fitur gratis ya, benar sekali. Tidak semua fitur gratis tadi seperti anti kecurangan tadi nih teman-teman. Itu harus berbayar sebenarnya. Kalau dibandingkan dengan Kahoot ya, Background ini sebenarnya memiliki tampilan yang lebih bagus daripada Kahoot, lebih fleksibel dan fiturnya juga bagus, lengkap seperti itu. Untuk kesesuaian dengan teori belajar, siswa itu dapat reward berupa skor dan ranking. Nah, lalu siswa bisa berpikir cepat untuk menjawab soal. Karena apa? Dia tidak diberikan untuk search jawaban di Google dan lain sebagainya. Itu murni dari kepalanya sendiri. Nah, seperti itu. Nah, siswa aktif membangun pemahaman melalui belajar interaktif. Kuis tadi nih, teman-teman.
dia lebih aktif untuk membangun pemahaman seperti itu, menggunakan media kuis atau kalau teman-teman ingin menggunakan media analis, nah ini akan meningkatkan critical thinking siswa. Aplikasi ini, aplikasi Whiteground ini cocok untuk meningkatkan keinteraktifan siswa dan motivasi belajar siswa. Kenapa? Karena ya tadi banyak sekali media yang bisa kita gunakan di sini seperti kuis, presentasi, video, analis dan lain sebagainya. Aplikasi ini juga cocok untuk digunakan berbagai tingkatan sekolah, mau SMA, kuliah dan lain sebagainya nih teman-teman. Oke, seperti itu saja tutorial dari saya. Saya ucapkan terima kasih.